Nah, ini dia 3 kesalahan fatal dalam budidaya walet. Simak videonya sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ris. Saya akan berbagi tentang pengalaman bagaimana budidaya walet ini supaya tidak mengalami zonk berkepanjangan ya. Karena banyak yang chat lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp, RBW-nya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya, zonk gitu ya. Nah, kita simak kenapa sampai seperti itu. Oke, yang pertama kesalahan fatal dalam budidaya walet. Yang pertama itu adalah tata lokasi. Nah, bagi saya tata lokasi itu sangat penting. Nah, lokasi ini akan mempengaruhi seberapa sukses kita dalam berbudidaya walet ini. Nah, contoh, kita punya tanah, tapi di tanah itu jauh dari populasi walet. Nah, kita paksain bangun di sana. Nah, akhirnya perkembangannya akan lambat ya, teman-teman. Beda dengan kalau kita ngebangun di area lintasan yang populasinya sudah banyak atau area pakan ya. Kalau berani itu di area perang suara ya. Nah, ini tips penting dalam membangun budidaya walet. Yang pertama, tata lokasi. Itu jangan sampai kita ngebangun RBW yang besar tapi populasi walet yang sedikit. Maka tentukan lokasi yang pas. Oke, selanjutnya itu adalah tata ruang. Nah, setelah kita menentukan lokasi yang bagus, tata ruang ini menjadi polemik yang sangat mengerikan bagi para petani walet. Nah, pengalaman saya banyak juga yang chat karena saya ngebagiin suara gratis ya. Nah, sambil ngebagiin suara gratis itu banyak yang ngechat, kan gimana ini udah 2 tahun. Ternyata yang bermasalah itu adalah tata ruang. Nah, dari mulai LMB, dari mulai poin, dari mulai lar, lalu ke ruang inap, itu ternyata permasalahannya seperti itu ya. Ditambah lagi ada suhu dan kelembaban, ditambah lagi ventilasi yang banyak yang menyebabkan suhu tidak stabil. Pokoknya setiap daerah, setiap RBW itu memiliki tata ruang yang berbeda. Beda dengan saya yang tidak memiliki rumah monyet ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, itu RBW saya tanpa rumah monyet. Nah, jadi desain dan tata ruangnya itu berbeda juga ya, cara penanganannya. Beda dengan saudara-saudara saya yang kebanyakan memiliki rumah monyet ya untuk di RBW-nya. Nah, ini kesalahan fatal ya. Yang pertama tata lokasi, yang kedua tata ruang. Nah, ini yang paling mengerikan itu tata ruang ya. Banyak yang zoper burung banyak ya, burung banyak tapi tidak mau menginap. Yang pertama panas atau sulit aksesnya. Pokoknya banyak ini di sini ya permasalahannya. Makanya sebelum ngebangun RBW, pastikan tata ruang itu yang pas. Sebelum di-on-kan, tata ruang itu sudah mantap. Jadi teman-teman tinggal menikmati setiap sore ya, melihat burung yang masuk ke LMB, ke ruangan inap kita ya lewat CCTV. Nah, oke, yang selanjutnya yang nomor 3 itu adalah tata suara. Nah, teman-teman, di dalam budidaya walet, suara panggil, suara tarik, dan suara inap ini sangatlah besar peranannya ya. Nah, jadi tingkatannya yang membuat budidaya walet zonk itu ya, atau gagal itu, yang pertama tadi lokasi tidak tepat, yang kedua tata ruang tidak baik, yang ketiga itu adalah tata suara. Nah, tata suara ini meliputi suara panggil, suara tarik maupun suara inap. Nah, suara panggil ini sangat besar peranannya ya, karena untuk mengundang burung walet datang, koloni walet datang untuk mendekat ke RBW kita. Setelah mendekat masuk, fungsi dari suara itu nanti dimasukkan ke ruang inap ya. Setelah itu baru mereka merasa nyaman ya,
merasa nyaman akibat dari tata ruang yang benar. Nah, percuma teman-teman, saya banyak menemukan permasalahan di lapangan. Suara saya sudah menggunakan suara yang bagus, katakanlah banyak di teman-teman ini yang sedang booming, SP Raja Liu revisi, Tarik Senja itu mantap itu responnya, dan alhamdulillah juga banyak yang sukses, tapi banyak juga yang gagal. Kenapa? Karena tata ruangan yang tidak benar. Nah, ini dari beberapa konsultan walet ya, seperti Bang Andi Sufar, editornya Raja Liu Revisi, juga menyarankan bahwa sebelum di-on-kan tata ruang harus benar. Nah ya teman-teman, jadi sebagus apapun suara panggil teman-teman, kalau tata ruang jelek itu maka hasilnya akan jelek. Nah, tapi ketika 3 faktor ini sudah bagus ya, lokasi, tata ruang, dan tata suara sudah bagus, nah insya Allah rezeki itu sudah kita, insya Allah kita akan meraihnya ya, suksesan itu dalam budidaya walet. Nah, maka dari itu suara panggil harus dipastikan bahwa suara panggil yang sudah terbukti. Nah, terserah ada yang bermahar, ada yang gratis. Tapi yang jelas teman-teman jangan sampai salah langkah dalam menentukan kesuksesan dalam budidaya walet ini. Oke, sekian dari saya, Kang Riz. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah nanti tata ruang